Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 111, halaman 126. Al-Maidah ayat 111, dan ini masih berbicara tentang nikmat Allah atau mukjizat Allah yang Allah berikan kepada hambanya sekaligus utusannya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jika dalam ayat 110 kemarin sudah kita sampaikan beberapa mukjizat, kurang lebih 12 mukjizat yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Pertama, Allah kuatkan beliau dengan pertolongan dikirimkannya malaikat Jibril, ya. Itu terjadi pada saat atau setelah beliau, sesaat setelah dilahirkan. Kemudian yang kedua, Allah berikan mukjizat beliau mampu berbicara di saat beliau berada dalam buayan ibunya, dalam rangka membela kesucian ibunya. Yang ketiga, Allah berikan kemampuan berbicara di saat beliau sudah usia kuhulah, usia dewasa, dalam arti beliau berdakwah, mengajak kepada kaumnya. Kemudian yang keempat, Allah ajarkan beliau bagaimana menulis. Kemudian yang kelima, Allah ajarkan hikmah. Yang keenam, Allah ajarkan Taurat. Yang ketujuh, Allah ajarkan Injil. Yang kedelapan, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa itu, yaitu bisa menciptakan burung, ya. Menciptakan burung, dan burung itu hidup seperti biasanya. Kemudian yang kedelapan, Allah berikan mukjizat beliau bisa menyembuhkan orang yang buta, gitu. Yang kesembilan, menyembuhkan orang yang kusta, gitu ya. Dan yang kesepuluh, beliau bisa menghidupkan orang yang mati, ya. Diizinkan oleh Allah bisa menghidupkan orang yang mati, gitu. Kemudian yang yang ke-11, ya, Allah melindungi beliau, menjaga beliau dari kejahatan orang-orang Bani Israel pada saat mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Nah, di ayat yang ke-111 ini Allah kabarkan kepada kita tentang nikmat yang lain yang Allah karuniakan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahkan nanti di ayat 114, nah, ini berbicara tentang inti daripada surat Al-Maidah itu, Pak. Kenapa surat ini dikatakan surat Al-Maidah? Karena di situ ada doa andalannya Nabi Isa alaihi salam. Kan setiap nabi itu punya doa andalan, Bang. Nah, ini doa andalannya di 14 nanti.
Nah di 111 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dan id, ingatlah, auha itu wahyu, auha plus tu, nah tu-nya itu saya, auhaitu saya wahyukan, saya di sini adalah Allah itu. Ilal hawariyin, ila kepada al hawariyin, orang-orang hawari. Orang hawari itu adalah sahabat setia atau para penolong Nabi Isa alaihi salam. Jadi setiap nabi, setiap rasul, di samping mereka itu memiliki musuh itu, Allah pun berikan kepada mereka itu para penolong, Mbak. Para penolong. Nah, yang Allah berikan kepada Nabi Isa, para penolongnya itu adalah al-hawariyin. Kepada Nabi Muhammad Allah berikan penolong yang disebut dengan kaum Ansor itu, Pak. Ansor itu kan artinya penolong itu, Pak. Ketika Rasulullah dan orang-orang muhajirin mendapatkan perlakuan yang tidak baik, Allah kirimkan kaum Ansor. Nah kepada Nabi Isa Allah kirimkan hawariyin. Dan ingatlah ketika aku wahyukan, kata Allah, kepada orang-orang hawari. Kemarin saya sampaikan itu dalam kultum ahad subuh, bahwa ketika dalam hadis qudsi ya, bahwa ada 3 bentuk najwa, bisikan yang masuk ke dalam hati kita manusia. Pertama ada bisikan yang datangnya dari Allah yang disebut dengan khatirah. Yang kedua ada bisikan yang datang dari malaikat yang disebut dengan ilham. Yang ketiga ada bisikan yang datang dari setan yang disebut dengan waswasah. Nah di sini auhai itu adalah bisikan yang datang dari Allah, yang sudah pasti bisikan yang baik, yang positif, yang benar, yang Allah berikan kepada orang-orang hawariyin, para penolong Nabi Isa alaihi salam. Apa bisikannya itu? An aminu, hendaklah kalian beriman, bi kepadaku, wa bi rasuli, dan juga kepada utusanku, kepada rasulku. Siapa? Nabi Isa. Ini untuk menegaskan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah, utusan Allah. Nah ini yang sering disebut dengan taufik, Pak. Taufik. Jadi taufik atau tadi disebut dengan bisikan yang namanya khatirah, itu langsung oleh Allah dimasukkan ke dalam dada atau hati siapa yang Allah kehendaki, gitu, Pak. Siapa yang Allah kehendaki. Nah sehingga Nabi Isa pada saat itu dengan mudah, Pak, beliau mendapatkan para penolong, gitu. Dengan mudah beliau mendapatkan para penolong. Coba kalau seandainya Allah tidak membisikkan ke dalam hati orang-orang hawariyin untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka tentulah begitu berat pada saat itu perjuangan yang harus dihadapi oleh Nabi Isa alaihi salam. Qalu, nah mereka orang-orang Hawariyun berkata, amanna, kami telah beriman itu.
Washhad, dan saksikanlah bi annana, bahwasanya kami muslimun, orang-orang muslim. Nah itu Pak, saksikanlah kami adalah orang-orang muslim. Jadi orang-orang Hawariyun itu orang-orang muslim itu Pak, orang-orang muslim di zaman Nabi Isa alaihi salam. Kalau di zaman Nabi Musa alaihi salam, orang-orang muslimnya itu awalnya para tukang sihir itu Pak, para tukang sihir Fir'aun. Setelah mereka melihat dan menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, di mana ularnya Nabi Musa itu bisa memakan ular-ular mereka, para tukang sihir. Pada saat itu kan para tukang sihir itu bersaksi bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah itu ingatlah, qala berkata, al hawariyuna, orang-orang hawariyun. Ini kata al hawariyun ini posisinya sebagai subjek gitu. Makanya hawariyun bukan hawariyin itu Pak. Kalau tadi kan ilal hawariyin karena posisinya sebagai majrur, ada ilal hawariyin. Nah di sini nggak ada ilah dan posisinya sebagai subjek, hawariyun. Ingatlah ketika orang-orang hawariyun berkata, ya Isa, wahai Isa ibna Maryam, putra Maryam, wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u, hal apakah yastati'u mampu rabbuka, Rabbmu, ayyunazzila untuk menurunkan alaina terhadap kami, maidatan, maidah. Nah ini Pak, al-maidah. Jadi disebut surat al-maidah itu karena di dalamnya ada disebutkan kata al-maidah. Pertama di sini 112, kemudian nanti di 114. Apa al-maidah itu? Hidangan Pak. Ada yang menyebutkan meja yang di atasnya berisi hidangan-hidangan, makanan-makanan. Jadi maidatan, hidangan minas samai, dari langit. Para ulama mengatakan begini, ayat ini atau kalimat ini itu bukan berarti orang-orang hawariyun tidak percaya akan kemampuan Allah gitu. Jadi jangan dipahami bahwa mereka itu tidak percaya terhadap kemampuan Allah. Kenapa? Karena dalam kalimat berikutnya nanti dijelaskan kenapa atau apa alasan mereka meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan maidah gitu. Jadi kan kalau dibaca secara sepintas terkesan mereka meragukan akan kemampuan Allah gitu. Terkesannya seperti itu. Nah, makanya dijelaskan oleh para ahli tafsir itu, ini kalimat ini bukan menunjukkan bahwa mereka itu ragu akan kemahakuasaan Allah. Qala, nah tetapi oleh Nabi Isa waktu itu dijawab, ditegur lah Pak, ittaqullah, nah itu takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, in jika kuntum keadaan kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Ini perlu dijelaskan, ada perbedaan Pak, permintaan orang-orang Bani Israel terhadap Nabi Musa
dengan permintaan orang-orang Hawariyun terhadap Nabi Isa. Kalau orang-orang Bani Israel meminta kepada Nabi Musa itu dalam rangka meremehkan Nabi Musa, dalam rangka menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap Nabi Musa. Mereka kan meminta kepada Nabi Musa supaya mereka bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Ini kan sebuah permintaan yang menunjukkan satu, ketidakpercayaan mereka, yang kedua kesombongan mereka. Sementara permintaan orang-orang Hawariyun, karena mereka adalah orang-orang Muslim yang menjadi penolong Nabi Isa, mereka meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan Maidah itu berangkat dari ketulusan, Pak. Mereka betul-betul butuh gitu, betul-betul butuh dengan hidangan tersebut. Makanya mereka meminta, wahai Isa. Jadi kalau dibahasakan ininya begini nih, wahai Isa, bisakah engkau memintakan kepada Rabbmu, kepada Allah, supaya Allah itu menurunkan Maidah, hidangan untuk kami dari langit. Walaupun pada saat itu oleh Nabi Isa diingatkan, ittaqullah itu. Kenapa diingatkan? Karena khawatir permintaan itu adalah sebuah permintaan yang melampaui batas. Khawatir sebuah permintaan yang meragukan akan kemahakuasaan Allah. Maka ditegurlah, ittaqullah, singsian ku Allah, kalian harus takut kepada Allah. Kalau mereka menjelaskan nih, orang-orang Hawariyun menjelaskan, nuridu, kami menginginkan. Kenapa kami meminta seperti itu? Mereka menjawab, karena kami menginginkan anak kula untuk makan minha, daripadanya. Jadi mereka mengajukan permintaan seperti itu bukan karena ketidakpercayaan mereka kepada Allah, bukan meragukan akan kemahakuasaan Allah, tapi alasannya satu, karena mereka ingin makan gitu, Pak. Membutuhkan makanan itu, hidangan itu. Yang kedua, watatma'inna, dan supaya bisa menentramkan, bisa mentumakninahkan gitu. Tumakninah itu tenang, tentram. Qulubuna, hati kami. Ini kan seperti permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim itu bahwa beliau mengajukan permintaannya itu lihat ma'inna qalbi, itu kalau nggak salah dalam surat apa tuh, Al-Baqarah, itu Al-Baqarah ayat 200 berapa, 60-an. Di situ kan Allah mengatakan, apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim kepadaku? Apakah engkau meragukan kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, tidak ya Allah. Walakin lihat ma'inna qalbi, tetapi hanya untuk menentramkan hatiku saja. Nah, orang-orang Hawariyun pun mereka meminta kepada Nabi Isa untuk supaya Allah menurunkan Maidah, hidangan itu. Alasan yang kedua adalah watatma'inna qulubana, supaya hati kami itu tentram, tenang. Wa na'lama, dan kami mengetahui an qad
adzabtana, bahwa kami telah membenarkan engkau itu. Nah itu Pak. Jadi kami meminta seperti itu bukan kami meragukan kemahakuasaan Allah, bukan meragukan akan kerasulanmu, karena engkau pun sudah tahu bahwa kami itu telah membenarkan engkau. Wa nakuna, dan agar supaya kami menjadi alaiha, atas semua itu, minas syahidin, termasuk orang-orang yang menyaksikan. Jadi biar kami, kata orang Hawariyun, kalaulah Allah itu menurunkan maidah, hidangan dari langit, kami ini adalah orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, gitu Pak. Ini kan sebuah keinginan yang bagus itu Pak. Jadi sebuah keinginan bahwa mereka itu ingin menjadi saksi akan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, di mana mukjizat itu berawal dari permintaan mereka. Qala, kemudian Nabi Isa pun menjawab nih, ayat 114 nih. Qala Isa bin Maryam, berkata atau berdoa Nabi Isa putra Maryam. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwa yang semula Nabi Isa itu mengingatkan orang-orang Hawariyun atas permintaannya itu dengan mengatakan ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Tapi kemudian setelah mereka memberikan argumentasi, alasan yang baik, lalu alasannya diterima oleh Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Nah ini doanya nih Pak nih, guru ararapal ya doa andalan Nabi Isa ya. Biasanya suka diminta oleh orang-orang yang mengharapkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hafal ya insyaallah ya. Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami, anzil turunkanlah alaina atas kami, maidatan, maidah hidangan Pak, hidangan. Kalau disebut hidangan itu kesannya itu banyak gitu Pak, tidak satu gitu, kesannya itu banyak. Maka ada yang menafsirkan maidah itu adalah meja yang di atasnya berisi hidangan-hidangan. Diturunkanlah kepada kami ya Allah maidah, hidangan-hidangan minas sama'i, dari langit. Takunu lana idan, yang mana peristiwa diturunkannya hidangan itu akan menjadi lana bagi kami idan, hari raya, hari besar Pak. Jadi karena itu adalah sebuah peristiwa besar, itu kan disebut peristiwa besar itu karena ini berangkat dari permintaan mereka yang mereka itu betul-betul membutuhkan gitu dengan maidah itu. Nah, maka mereka mengatakan akan kami jadikan peristiwa itu kalau dikabulkan oleh Allah sebagai idan, hari raya gitu. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang mana peristiwa itu akan kami jadikan sebagai hari raya li awwalina wa akhirina,
baik bagi orang-orang yang awal, yang saat ini gitu, ataupun bagi orang-orang di kemudian hari. Wa ayatan minka, dan akan menjadi bukti tanda akan kebesaranmu ya Allah. Warzuqna, dan berikanlah kami rizki. Wa anta, sedangkan engkau khairur razikin, sebaik-baik dat pemberi rizki. Sabaraha baris ya? 2 baris lah Pak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Jadi itu kudu jauh-jauh ke Cirebon atau ke Kudus Pak. Iya, doa mujarab bisa nih ya. Doa andalan dari Nabi Isa nih ini Pak. Kalau doa andalan Nabi Adam kan Rabbana dalamna angkusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi setiap Nabi itu punya andalan doa itu. Biasanya doa andalan para Nabi dan Rasul itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran Pak. Dan itu boleh, bahkan dianjurkan untuk kita baca gitu Pak. 115 nih terakhir. Qala Allah menjawab seruan atau doanya Nabi Isa alaihissalam. Ini sesungguhnya aku munazziluha, akan menurunkan Maidah. Hanya itu kembali kepada Maidah Pak. Munazzilu Maidah, sesungguhnya aku akan menurunkan Maidah, hidangan itu alaikum, kepada kalian. Tapi ada sebuah peringatan dari Allah nih. Famayakpur, maka barang siapa yang kufur ba'du, setelah itu, minkum, diantara kalian, fa inni, maka sesungguhnya aku u'adzibuhu, akan menyiksanya, adzaban, dengan siksa, la u'adzibuhu, yang belum pernah aku timpakan siksa tersebut, ahadan, kepada seorang pun, minal alamin, dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ini kalau dalam ayat lain yang biasa kita dengar, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kalau kalian kufur maka siksaku sangatlah berat gitu Pak. Kenapa muncul kalimat ini? Karena ketika Allah menurunkan Maidah nih Pak, ketika Allah menurunkan rizki, itu kan biasanya manusia itu kan mengajukan alasan-alasan Pak. Ya Allah, abi teh keur gede hutang gitu. Ya Allah, abi teh kieu abi teh kenging ujian musibah kieu gitu. Terus orang teh ngadoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rizki, berikanlah aku rizki, berikanlah aku rizki. Engke lamun geus diberi rizki mah ek rajin salat, ek rajin ngaji, ek bager gitu. Terus ditabulkan oleh Allah, begitu dikabulkan bohong gitu Pak. Nipu lah, ngabohong unggul gitu. Maka terkenalah ancaman itu. Nah ini seperti halnya dulu orang-orang Hawariyun pun begitu, diingatkan oleh Allah itu, karena mereka meminta supaya Nabi Isa itu berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan Maidah. Kemudian oleh Nabi Isa pun diingatkan, kalian harus takut kepada Allah, jangan meminta seperti itu. Khawatir itu menunjukkan kalian tidak percaya kepada Allah. Mereka berikan alasan, tidak, kami ini percaya gitu, tapi kami betul-betul butuh gitu.
dan untuk menenteramkan hati kami. Lalu Nabi Isa pun memenuhi keinginan mereka. Nabi Isa berdoa kepada Allah dengan doa tadi itu. Kemudian Allah katakan, saya akan kabulkan doa itu. Tapi ingat, kalau seandainya kalian kufur gitu, mengingkari gitu, maka aku akan timpakan siksa dengan siksa yang belum pernah aku timpakan kepada satu makhluk pun di dunia ini. Nah, ini merupakan sebuah anjuran bahwa kita itu jangan mengkufuri nikmat Allah. Sebuah anjuran bahwa kita ini harus mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena ketika kita itu meminta, Pak, pada saat berdoa, saya yakin lamun bapak-bapak berdoa kepada Allah kan sok ngarayu ke Allah gitu, Pak. Ya Allah, saya mohon Engkau memberikan ini, memberikan itu. Kenapa? Karena begini, karena begitu. Nanti kalau Engkau telah menurunkan ini dan itu, saya akan begini dan begitu. Nah, itu kan ada seperti itu dialognya dalam doa kita terhadap Allah itu. Nah, ketika kita itu konsekuen melaksanakan apa yang kita utarakan kepada Allah, itulah yang disebut dengan orang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau manakala setelah dikabulkan oleh Allah kemudian kita mengingkarinya, itulah yang disebut dengan kufur nikmat, mengkufuri nikmat Allah itu. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.